kayak gue merhatiin kalian semua, tapi gue sendiri justru tidak pernah diperhatikan oleh kalian itu. Gue kalau misalnya mau manggung, entah kenapa kadang masih suka kalau gugup tuh bawaannya mual, kayak umur 30-an tuh melihat teman kita yang masih umur 24 tahun tuh kayak masih kayak anak kecil juga ya, maksudnya kayak ibaratnya ngebayangin. Akhirnya kita tahu siapa nama bapak dan ibunya Budi gitu, karena kan pertanyaan di ujian-ujian gitu kayak ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, siapa nama Ibu Budi, apa segala gitu. Ngerebus telur dengan cara yang sempurna tuh gimana, kayak how to cook a boiled egg gitu. Untuk mempelajari sebuah ilmu sekarang, kalau memang kita tidak punya rezeki lebih untuk bersekolah di sebuah tempat, belajar lewat YouTube aja juga bisa sebenarnya sih sekarang kalau kita mau. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Aku Indi Arisa, dan teman cerita kali ini Indi bakalan ngobrol barengan sama seorang musisi muda yang sukses dengan grupnya Run, dan juga sukses dengan solo karirnya sebagai seorang rapper. Baru-baru ini dia juga digandeng sama salah satu label hip hop terbesar di dunia. Langsung aja yuk kalau gitu kita ngobrol barengan sama Rai Putra. Halo Rai. Hai Indi. Nah nih, ini udah bulan ketiga, mungkin banyak di rumah aja ya kan, meskipun sekarang udah new normal gitu. Kalau lo lebih banyak menghabiskan waktu kayaknya di studio ya? Di rumah, ya paling banyaknya pastinya di rumah ya, cuman kalau misalnya keluar pun paling ujung-ujungnya mentok ke studio doang untuk rekaman gitu, karena termasuk si single yang baru aja dikeluarin ini kan apa kabar. Single Apa Kabar itu kemarin direkamnya ketika pas lagi PSBB ini juga gitu. Jadi kalau misalnya keluar rumah hanya untuk merekam lagu aja sih. Oke, berarti memang produktif ya. Ini kalau yang diperhatiin dari untuk beberapa musisi justru waktu kayak gini diem di rumah aja, nggak kemana-mana, banyak keluar beredar, tuh kayak ini waktunya berkarya, bikin karya gitu ya. Betul sekali, soalnya hampir nggak ada manggung kan kita, sedangkan kita harus tetap menggunakan skill dan otak kita untuk melakukan sesuatu, terutama yang dalam bidang musik ya. Kalau manggungnya nggak bisa, berarti kita harus pakai untuk bikin lagu gitu. Alhamdulillah dapat beberapa lagu sih selama lagi masa PSBB ini, itu benar malah jadi lebih produktif dari biasanya. Oke. Nah, ini menarik banget nih. Jadi sebetulnya sekarang Indi ngobrol sama Rai itu kayaknya kita pengen lebih tahu tentang solo project-nya Rai, ya kan? Ya. Kalau biasanya kita tahu Rai itu Run, member Rai Astadino tuh kayaknya udah di kepala semua orang gitu loh ya. Terus sekarang Rai akhirnya memutuskan untuk solo karir. Nah, ini tuh sebetulnya lo udah consider dari tahun berapa sih? Karena gue yang paling inget itu ya Rai, waktu itu lihat video klipnya yang Ayla itu yang Talk Sleep Chill ya. Talk Chill Sleep ya. Talk Chill Sleep ya. Itu aku mulai kayak ini Rai kayaknya akan going solo, dan langsung kayak dengan gebrakan yang sebetulnya aku juga cukup suka kan, karena masih di hip hop R&B gitu. Sampai sekarang akhirnya makin mengemphasize untuk ke Rai sebagai soloist gitu ya. Iya, maksudnya kayak akhir tahun 2019 kemarin di kontak sama pihak Def Jam Southeast Asia, diajakin untuk join sama mereka gitu. Sebelumnya udah kan Def Jam tuh label Amerika ya sebenarnya. Terus mereka ibaratnya buka cabang di Asia Tenggara, terus mereka di tiap negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan ya pokoknya semua Asia Tenggara itu ada divisinya masing-masing juga. Dan di Def Jam Indonesia mereka sedang mencari beberapa artis yang untuk diajak bergabung ke Def Jam Indonesia atau Def Jam Southeast Asia gitu. Gue salah satunya, dan ketika diajak, gue langsung nggak mikir panjang karena seneng dan setuju dengan visi misinya mereka, yaitu untuk lebih mengangkat musik
hip hop gitu di Asia Tenggara terutama. Jadi sejak 2019 akhir bergabung, dan di April kemarin ngeluarin single pertama yang di bawah naungan Def Jam Indonesia, yaitu si lagu Bagaimana Dengan Aku judulnya. Terus beberapa hari yang lalu akhirnya single keduanya keluar lagi, berjudul Apa Kabar gitu. Jaraknya emang cukup dekat sekali, tapi justru gara-gara PSBB ini jadi kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain, terus kerjanya ngutak-atik bikin lagu, ya akhirnya alhamdulillah dapatlah lagu lagi. Oke, nah tapi sebetulnya ada juga beberapa netizen nih yang berspekulasi gitu ya, Rai. Kayak dengan adanya solo project-nya Rai, ini apakah Rai itu sebetulnya akan cabut dari Ran atau enggak, ini akan berjalan beriringan? Nah kalau emang ternyata berjalan beriringan, ini Rai ngebagi waktunya kayak gimana nih gitu? Apalagi nanti kalau misalnya mungkin ada schedule yang akan tabrakan antara solo project-nya Rai sama Ran. Bahwa kalau akan cabut dari Ran, insya Allah sih enggak. Insya Allah nggak bakal, amin. Maksudnya kayak mudah-mudahan Rannya akan bisa bersama terus dan bisa produktif terus sampai kita kakek-kakek, sampai mati mungkin, insya Allah gitu. Tapi memang di Ran tuh kita uniknya nggak terlalu posesif antara satu sama lain. Kayak dalam hitungan hari, minggu ini deh, hari Jumat ini kalau nggak salah, Nino juga akan ngeluarin single solonya dia, Nino gitu. Terus Rannya sendiri juga bulan April kemarin ngeluarin single baru. Terus nanti kita juga sekarang lagi dalam proses bikin lagu untuk single barunya Ran lagi juga gitu. Jadi semuanya kita bisa berjalan beriringan karena toh berbeda sekali. Maksudnya Ran kan pop ya, dan popnya Ran tuh udah menurut gue cukup punya ciri khas sendiri juga gitu lagunya Ran. Sedangkan kalau untuk project solo gue, emang ranahnya benar-benar hip hop R&B gitu. Jadi nggak saling mengganggu dan nggak saling tabrakan sama Ran. Jadi mudah-mudahan sih bisa berjalan secara paralel. Walaupun mungkin kalau misalnya pertanyaannya urusan manggung, kayaknya pastinya Ran tetap menjadi prioritas, karena ya alhamdulillah Rannya sendiri jadwalnya masih sampai sekarang masih bisa dibilang cukup padat gitu, dan itu sebenarnya salah satu atau syarat utamanya kita untuk boleh ngerjain solo karir di luar Ran sih. Syarat utamanya adalah kita masih tetap memprioritaskan Ran untuk kalau urusan off air-nya gitu. Ih, seru banget. So you guys make a deal ya, kayak terah deh kamu mau sesibuk apapun di luar, kayak ya udah kibarkan sayap sebesar-besarnya aja, tapi jangan lupa nih sama Rannya sendiri yang akhirnya emang jadi payung utama buat teman-teman semua gitu kan, ya Rai Astagini. Bener, kan? Soalnya kan orang juga secara otomatis tuh kayak lebih mungkin masih lebih taunya kayak Rai, ini personil Ran, Nino personil Ran, Asa personil Ran. Jadi dengan kita justru melebarkan sayap, gue bikin project solo, Nino bikin project solo, atau Asa Nino bikin produce lagu untuk orang lain, atau gue featuring di lagu-lagu orang lain, secara tidak langsung tuh kita juga ngebawa bendera Ran juga secara nggak langsung kemana-mana gitu. Jadi ujung-ujungnya yang akan mendapatkan benefit paling utama sebenarnya adalah Ran gitu, dari kita branching ke sana kemari gitu. Wah, Sabi. Jadi tetap pokoknya kapal induknya itu adalah Ran gitu ya? Ya, rumah kita adalah Ran, karena ya nggak bisa dimungkiri kalau misalnya nggak ada Ran juga, kita mungkin semua opportunity ini, maksudnya kayak untuk gue bisa sekarang gabung sama Def Jam Indonesia, nggak mungkin ada juga gitu, karena semuanya cikal bakalnya dari Ran. Jadi kita bertiga nggak mau jadi orang-orang yang ibaratnya kacang lupa kulitnya gitu.
Oke, I see. Tapi what do you consider yourself gitu? Kalau misalnya Nino kan Nino juga sekarang kayaknya dia lumayan sibuk dengan project produserin musik untuk Produser orang-orang ya. lain juga ya, bareng lain sama Nino gitu. Nah, Ya. kalau Rai sendiri nih, kayak do you consider as a hip hop and R&B singer atau kayak rapper? Gimana sih sebetulnya kalau untuk identity Rai sendiri sebagai seorang solois? Um, hmm, rapper slash singer sih. Ya maksudnya singer slash rapper atau rapper slash singer karena gue dua-duanya bisa melakukan dan suka melakukan dua-duanya juga gitu. Kalau di Iran mungkin gue lebih banyak nyanyi. Kalau di Iran tuh nyanyi tapi kadang-kadang ada nge-rapnya. Kalau di solo project justru lebih banyak nge-rap tapi ada nyanyinya. Kayak dibalik gitu porsinya. I see. Nah, yang Ya, menarik lagi, ini kan Rai itu under Def Jam kan. Ini kan salah satu ya, label terbesar juga under Universal, right? ya. Heeh. Nah, kalau misalnya cerita awalnya sampai Rai di-reach sama Def Jam ini tuh gimana sih? Kayak apakah mereka cuma slide through DMs atau kayak lewat kontak manajemen apa gimana? Eh, jadi kalau untuk Def Jam Southeast Asia kan beberapa orang yang mungkin uh, bisa dibilang dalam tanda kutip petingginya untuk yang Southeast Asia itu salah satunya adalah Joe Flizzo. Dia rapper Malaysia kan, Too Fat kalau misalnya lo denger dulu tahu Too Fat, dia salah satu member Too Fat. Joe Flizzo I emang see. kita sudah kenal sebelumnya gitu dan waktu itu ada suatu saat tiba-tiba dia ngontak aja WhatsApp, uh, yo bro how are you, maksudnya are you free tomorrow, diajakin Mhm. untuk meeting besok bisa apa enggak, gue lagi di Indonesia. Oh oke, kebetulan gue bisa. Terus meeting lah, kita ketemu di sebuah hotel di Jakarta dan ternyata dia pengen ngajakin gue untuk join Def Jam gitu ya. Sesimpel itu sih, tapi uh, waktu itu buat gue nggak sulit untuk menjawab iya karena senang banget untuk bisa di satu rumah bersama sama orang-orang yang punya apa ya punya punya visi misi dan kesukaan taste musik yang kurang lebih selaras gitu. Tapi gue jujur waktu itu bilang ke mereka bahwa salah satu concern utama gue adalah karena kesibukannya Ran gitu. Kalau mereka memperbolehkan gue untuk tetap jalan selaras sama Ran, ya ayo. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin belum saat ini gitu. Tapi ya mereka paham betul maksudnya kayak posisinya gue dan posisinya Ran seperti apa, ya jadinya jalan lah sekarang ini. Bahkan ya gue sih senang banget walaupun baru beberapa bulan tapi kerja sama dengan Def Jam, dengan Universal Music Indonesia sejauh ini menyenangkan sekali. Disupport banget gue, Oke. maksudnya visi-visi gue disupport banget. Soalnya uh, kalau dulu tuh banyak apa ya persepsi-persepsi mengenai kalau misalnya kita gabung ke label, terutama label besar gitu, pasti kita kayak kayak di steer banget, kreativitas kita kayak di apa ya di ya di intinya intinya kreativitas kita kayak di steer banget oleh mereka. Tapi ternyata enggak, gue membuktikan sendiri ini apa yang gue inginkan, visi-visi gue hampir semuanya di support. Oke. Nah, untuk skena hip hop Indonesia, Jakarta Ya, ini kan juga kayaknya masih sedikit ya, Rai. Selain Rai itu ya. siapa aja sih? Ada Nayaka, siapa lagi ya? Kalau kalau di Def Jam ada Ariel Nayaka, ada Ben Utomo, ada Muka Raka, dan gua. Tapi skena hip hop Indonesia sih sebenarnya pemainnya ada banyak sekali. Ada Laze, ada Ramen Mhm. Girl, ada Mattermost, ada banyak banyak banget. Maksudnya yang masih relatif underground juga banyak sekali gitu. Oke. Tapi Walaupun kalau misalnya no, go on, silakan. nggak maksudnya walaupun gue kayak beberapa hari yang lalu baru dapat kayak statistik gitu ya, maksudnya untuk market share pendengar musik di Indonesia gitu, dan berdasarkan genre-nya, menurut statistik itu uh,
Jadi jangan salahin gue ya kalau misalnya ditanya tidak tepat atau apa. Menurut statistik itu kayak 60% itu It's okay. masyarakat Indonesia kayak mendengarkannya musik pop. Keduanya berapa persen tuh dangdut, habis itu ada rock, ada apa-apa segala, dan untuk deretan yang paling bawah ternyata hip hop, dan itu persentasenya 0,1% menurut statistik itu 0,1%. Jadi emang untuk musik hip hop di Indonesia sih memang menurut gue masih cukup niche, tapi mengarah ke sana gitu. Maksudnya mau nggak mau pasti arah musik dunia. Soalnya kalau misalnya kita lihat misalnya di Billboard Top 100 chart, gue kemarin baru aja ngeliat Top 100 chart, di top 10 yang Billboard-nya itu 1-10 ada 7 lagu hip hop, sedangkan hanya 3 yang bukan hip hop. Jadi trennya tuh mau nggak mau pasti arahnya akan ke sana. Tapi mungkin kita untuk di Indonesia masih berjuang ya untuk anak-anak yang bergerak di aliran hip hop dan R&B ini. Kita masih butuh proses untuk memperkenalkan ke masyarakat Indonesia secara lebih luas gitu musik hip hop. Rai, untuk teman-teman yang suka juga mungkin sama skena hip hop, R&B, dan udah gitu kayak ada beberapa musisi yang kayak pengen mengikuti jejaknya Rai untuk bisa gabung sama Def Jam. Kira-kira Rai tahu nggak sih sebetulnya yang mereka cari tuh yang kriterianya tuh kayak gimana sih? Kayaknya mereka apa ya? Yang unik sih, maksudnya unik tuh unik dan konsisten aja gitu. Maksudnya kayak karena ketika kita udah terutama masuk ke sebuah label yang cukup besar gitu, biasanya ada dalam kontrak kita kan juga ada kayak dalam tahun ini kita harus mengeluarkan berapa lagu gitu. Sedangkan kalau misalnya kita itu nggak konsisten dalam berkarya, males-malesan, mungkin jadinya masih agak sulit untuk keep up dengan itu gitu. Tapi kalau untuk dari segi karakternya, gue sendiri nggak tahu, mungkin harus ditanyakannya ke mereka gitu, apa yang mereka cari, termasuk dari gue juga kan. Tapi ya apa yang kita bisa lakukan adalah membuat karya yang otentik dan sebagus mungkin aja kalau bisa. Bahkan karena kan Southeast Asia ya negaranya banyak ya, kalau bisa cukup mewakili Indonesia gitu. Makanya gue juga tadinya sebelum gue join sama Def Jam kan semua project solo gue itu berbahasa Inggris semua kan, kayak Talk Chill Sweet, Pretty Girl, segala semuanya berbahasa Indonesia. Tapi ketika gue masuk sama Def Jam Indonesia atau Southeast Asia, malah gue kepikiran untuk gue punya apa ya, kendaraan sebesar Universal Music, sebesar Def Jam, tapi kalau gue nggak gunakan untuk menyebarkan musik gue seluas mungkin, agak sayang gitu. Dan salah satu cara untuk menyebarkan musik seluas mungkin kalau di Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa yang mungkin lebih bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadinya gue berusaha banget dan belajar untuk menulis dan rap dalam bahasa Indonesia. Kalau diperhatiin, ya gue baru mulai rap bahasa Indonesia tuh di sejak gue gabung sama Def Jam ini justru. Oke, that's why akhirnya ada Bagaimana Dengan Aku, Apa Kabar Ini, Ya, yang mungkin misalnya oke, ini waktunya kita untuk justru broaden ke masyarakat Indonesia lebih banyak lagi tentang si skena musik hip hop ini gitu ya, dan R&B ini ya. Ya, soalnya kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris ya mungkin yang bisa paham hanya segelintir masyarakat aja di Indonesia kan. Nah, tadi Rai sempat sebutin juga soal memang si Bagaimana Dengan Aku sama si Apa Kabar Ini dirilisnya berdekatan. Ya, berdekatan. Ini kalau misalnya mau diceritain purpose-nya karena gimana sih? Apakah emang introduction karena sekarang akhirnya keluarinnya dalam bahasa Indonesia gitu, jadi langsung kasih 2 single gitu, atau gimana? Sebenarnya tidak direncanakan sih. Bagaimana Dengan Aku memang iya itu single pertama, tapi setelah itu keluar
nggak direncanakan untuk mengeluarkan single keduanya dalam waktu yang sedekat itu gitu. Tapi pas lagi PSBB, ya itu gue terinspirasi, si lagu Apa Kabar ini terinspirasi oleh kekangenan gue sama keluarga, sama teman-teman, sama ya pokoknya orang-orang yang kita nggak bisa temuin selama PSBB itu. Makanya judulnya Apa Kabar, isi lagunya juga tentang menanyakan kabar mereka, kangen, maksudnya kayak kepikiran terus gitu. Dan lagu ini relate banget kan dengan kondisi kita akhir-akhir ini atau sekarang ini gitu. Jadinya ketika waktu itu lagu itu berhasil dibuat, terus gue propose ke Universal dan Def Jam, mereka suka, dan kita sebaiknya lagu ini dikeluarin cepat-cepat gitu, mumpung masih hot topics gitu ya. Iya, masih hangat si topiknya itu dan masih bisa relate dengan kondisi kita sekarang ini gitu ya. Akhirnya gercep lah kita bikin macam-macam cover art, bikin video lirik dan video klipnya, dan akhirnya berhasil keluar. Yang bagaimana dengan aku itu konsep music videonya kayak gimana sih? Yang kayak emang lagi party tapi ternyata tiba-tiba dia end up alone gitu? Iya, itu konsepnya emang di situ, jadi kayak bagaimana dengan aku kan itu cerita lagunya tentang apa ya, selama ini gue kayak ngikutin maunya lo, gue ngikutin visi misi lo, apa segala, pokoknya itu, dan itu bisa, menurut gue bisa berlaku nggak cuma percintaan aja, bisa dalam hal pekerjaan, pertemanan atau apa gitu. Dan di video klip itu menggambarkan seolah-olah kayak gue ada di sebuah pesta, tapi di pesta itu orang nggak ada yang ngelihat gue gitu, seolah-olah gue kayak invisible gitu. Itu menggambarkan kayak nggak ada yang merhatiin gue selama ini, kayak gue merhatiin kalian semua, tapi gue sendiri justru tidak pernah diperhatikan oleh kalian itu. Dan di terakhirnya emang ada twist sedikit yang interpretasinya di gue serahkan ke orang-orang yang nonton gitu, apakah itu ternyata selama ini mimpi aja guanya, atau kayak orang-orang udah cabut semua atau apa gitu. Itu interpretasinya terserah si yang nonton. Gak ada ya. Berarti kalau gitu lo cuma ngasih message sampai situ, habis itu endingnya silakan tentukan sendiri dengan interpretasi lo yang nonton gitu ya. Oke. Nah, ini kan kayaknya sekarang berhubung kelihatan lagi emang fokus di solonya gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin gitu sempat featuring sama Isyan juga yang Kau Adalah, habis itu sama Lala juga yang Jangan gitu. Ada kepikiran nggak untuk featuring lagi, terutama sama cewek-cewek ini? Ada sih, ada yang sedang dikerjakan juga projectnya featuring gue, maksudnya perempuan, penyanyi cewek perempuan featuring gue, cuman karena belum resmi, dan belum si artisnya sendiri belum memberitahu, jadi gue nggak bisa ngasih bocoran apa-apa. Tapi akan ada insya Allah. Gue nggak tahu apakah di tahun ini atau di tahun depan keluarnya, cuman sedang dalam proses pengerjaan. Berarti sebetulnya sudah ongoing dan juga lagi dalam progres. Kita tunggu aja nanti tiba-tiba rilis aja ya. Oke. Indi mau nanya nih sama Rai. Masih inget nggak tapi 5 playlist Indonesia yang terakhir Rai dengerin? Ya lagu Indonesia tapi. Lays, lagunya Lays, judulnya yang Dari Layar. Ya, itu keren banget. Keren banget, Lays. Dan dia juga bikin kayak yang ngajak orang-orang untuk featuring ngisi-ngisi lirik yang kosongnya gitu kan? Ya, itu Dari Layar, terus Nayaka, ada Nayaka, Lockdown, judul lagunya Lockdown. Itu mengenai lockdown, ya, mengenai PSBB. Itu juga enak banget lagunya. Terus gue suka lagunya Audrey tapi Heru, Audrey GAC, yang Daisy itu enak banget. Suka banget, gue juga suka banget. Iya, terus Indonesia siapa lagi ya yang belum lama-lama ini? Ada lagunya Karacenoa featuring
Teza Kardashian Noah. Sumendra, featuring Teza Sumendra, Yang judulnya Let's Don't Talk Too Much itu ya? ya Let's Don't Talk Too Much, itu bagus juga. Dan terakhir mungkin nggak tahu, di pikiran gue barusan si gara-gara kemarin sama-sama di New Music Friday, Rini Wulandari yang judulnya ada deh, pokoknya udah search aja Rini Wulandari. Pokoknya single terbarunya Rini aja ya? Iya, single terbaru ya Rini, itu oke juga. Oke. Kemarin sih sebetulnya ini sempat lihat juga kayak wah Rai ternyata on TikTok guys gitu. Iya. Itu awalnya tuh gimana sih, kayak emang iseng download terus lihat-lihat tiba-tiba tertarik, atau emang kayak enggak, dia emang disuruh manajemen apa gimana sih? Ya awalnya gara-gara ya lagi PSBB itu sih, maksudnya kayak kita udah bikin musik, kita spend time sama keluarga, main game apa segala, kayak butuh menyibukkan diri aja kan. Dan di Instagram lagi banyak banget kan orang-orang yang kalau bikin TikTok ya mereka ngepostnya di Instagram juga gitu, di Instagram. Terus gue kayak itu menarik juga ya, kayak banyak dance challenge yang kayaknya gue bisa sih, soalnya nggak terlalu ribet gitu, kayak gue pengen coba aja. Ya udah akhirnya download TikTok dan nyoba ngikutin beberapa dance yang ada di situ. Kebetulan juga waktu itu si lagu Bagaimana Dengan Aku akan keluar terus ngobrol sama Universal juga, mereka kepikirannya apa kita bikin dance challenge-nya aja ya di TikTok. Oh ya udah, maksudnya kayak ide bagus sekali itu. Kebetulan gue juga baru into TikTok gitu kan, karena gue ngeliat gue salah satu yang paling sering gue lihat di TikTok si Justin Bieber sih. Gue sering banget ngeliat Justin Bieber di TikTok gitu. Jadi oh ya udah, akhirnya lagu Bagaimana Dengan Aku dibikin dance challenge-nya di TikTok. Alhamdulillah banyak yang ngikutin juga gitu. Nanti nggak tahu, mungkin kayaknya Apa Kabar ada rencananya mau dibikin challenge TikTok-nya juga sih, tapi belum. Berarti berawal dari oke, kita akan promosiin Bagaimana Dengan Aku, tapi akhirnya Rai yang into jadi main TikTok juga gitu kan ya. Iya, seru. Nah, sekarang ini pengen ngobrolin soal stage life-nya Rai ini gitu. Biasanya kalau misalnya samaran, emang kalau Indi lihat terakhir, berarti ini lihat kayaknya di WTF deh. Emang kalian tuh kalau perform kan selalu terkonsep gitu, kayak memang kalian barengan pakai desainer yang sama, jadi masih satu seragam gitu ibaratnya. Dan bisa dibilang ya fashionable gitu untuk penampilan Ran sendiri setiap panggungnya. Tapi kalau misalnya dari Rai as soloist nih, ini untuk fashion consideration-nya tuh kayak gimana? Kayak masih nggak jauh-jauh dari style-nya Ran, atau justru I'm going to be a whole different person gitu? Sejujurnya gue belum mikirin sejauh itu sih. Soalnya gini ya, gue kan udah ada project solo sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 2017 atau 2018 ya. Yaitu dari pertama kali keluarin si lagu Talk Chill Sleep itu kan. Tapi tawaran-tawaran manggung alhamdulillah ada. Tapi itu ya alhamdulillah juga karena run-nya masih padat sekali jadwalnya. Jadi keseringan kayak 90% tawaran manggung solo gue tuh bentrok sama jadwal manggungnya Ran gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak bisa manggung yang solo gitu. Mungkin selama beberapa tahun ini gue mungkin bisa dihitung pakai satu jari manggung yang solonya, mungkin bahkan di bawah 5 kali, mungkin baru 3 kali mungkin gue manggung yang solonya. Jadi ketika lagi manggung sendiri sih konsepnya memang mungkin sedikit lebih minimalis daripada Ran ya. Kalau Ran kan kayak full banget dengan additional players-nya apa segala gitu. Kalau misalnya gue karena hip hop atau R&B, ke luar negeri kan juga bahkan banyakkan rapper cuma nama DJ doang sendiri. Tapi gue karena gue masih suka suara-suara instrumen asli, jadi biasanya tuh ada DJ atau orang programming tapi sama drum dan keyboard. Dan untuk kayak segi fashionnya gue mungkin nggak terlalu jauh beda dengan apa yang kalian lihat di sosmed gue aja sih gitu ya.
fashionnya dibilang beda banget sama Ran enggak, tapi dibilang sama Ran juga enggak gitu. Tapi ya street street fashion aja. Oke. Nah, ngomongin tentang Ran nih, kemarin kan sempat manggung di Istana Negara ya. Terus udah gitu kalau Iya. Indi lihat tuh experience-nya tuh yang kayak emang yang nonton juga seru layaknya konser aja gitu, yang emang anak-anak muda jingkrak-jingkrak gitu. Itu awalnya gimana sih, Rai, pas dapat experience kayak gitu? Kayak ada yang dibedain nggak? Kayak oke, ini karena di Istana Negara akan beda, atau kayak ya udah jadi Ran kayak biasanya aja? Nah, itu pengalaman yang gak akan kita lupain sih. Soalnya pertama dadakan. Jadi itu kan dalam rangka setelah 17 Agustus ya. Kalau nggak salah habis upacara. Jadi kita tuh di kontaknya H-1. Bener-bener di kontak, manajemen kita di kontak H-1. Katanya Pak Presiden tiba-tiba ingin memberikan hadiah hiburan kepada si para paskibraka itu gitu. Mereka kan setelah berhasil mengibarkan dan menurunkan bendera, habis itu mereka ada kayak acara jamuan makan bersama, tapi si Pak Presiden ingin memberikan hiburan bagi mereka, dan gue nggak tahu gimana caranya mereka kepikiran untuk undang kita. Ya udah, kita bingung kan. Pertama, wah gimana nih, masih kayak manggung di dalam istana. Kita juga nggak tahu apa yang mereka harapkan dari kita. Apakah soalnya pasti pikirannya, oh manggung di dalam Istana Negara kan mungkin suasananya formal atau apa-apa segala gitu kan. Sedangkan ya kita kalau manggung ya kita benar-benar nggak seperti itu kan, kita jingkrak-jingkrak, kita apa ya lompat-lompat nyanyi bareng. Fancy banget gitu ya? Iya, vibe-nya fancy sekali. Tadinya kita udah kayak, duh gimana ya, tapi ketika pas akhirnya kita sampai di situ, terus kita ngelihat bahwa ya penontonnya memang si tim Paskibraka itu, kita mikir, kayaknya kalau misalnya mereka akhirnya mengundang kita, nggak mungkin tanpa research dulu. Maksudnya tanpa research mereka tahu Ran itu manggungnya seperti apa gitu. Jadi kalau mereka akhirnya memutuskan untuk mengundang kita, pasti justru ya itu yang mereka cari dari kita, vibe pensinya itu, dan ya itulah yang terjadi. Dan ternyata ya syukur si Pak Presiden juga sempat nonton kita beberapa lagu, dan dia bahkan apa ya, bahkan sempat naik ke atas panggung untuk menyapa kita sendiri langsung gitu. Itu jujur gue pertama kali ketemu Pak Jokowi, gue tadinya belum pernah ketemu Pak Jokowi sama sekali, dan ada tegang dan ada sedikit terharunya sih, karena ya gue, Asta dan Nino, kita bersama bareng dari pas kita umur 19 berkarya, terus 13-14 tahun akhirnya kita bisa sampai ke Istana Negara, tuh kayak sebuah pencapaian tersendiri sih. Iya, seru lah ya. Jadi karena mendadak abis itu di Istana Negara pula, tapi kayak kapan lagi kalau nggak diambil gitu ya? Iya bener, ditonton sama Pak Presiden langsung juga. Iya. Nah, kalau ini nih, Rai, ini banyak banget selalu orang-orang yang kepo sama riders artis. Nah, kalau dari Rai sendiri, itu biasanya ada request tertentu nggak? Atau nggak misalnya, Rai paling inget kalau rider sih, buat manggung sendiri misalnya harus ada ini gitu minimal. Kalau untuk kita, riders yang cukup esensial ya pastinya makanannya, minuman. Kita kita sejak 2019, dari awal 2019 kita ridersnya selalu minta ini, dispenser aja. Jadi kalau dulu kan biasanya selalu air mineral botol ya, tapi kita udah merubah kebiasaan dari 2019, selalu kita bawa satu tim run sekitar 18 orang tuh kita bawa tumbler sendiri. Terus jadi kita oleh panitia minta disediain dispenser aja supaya kita tidak menambah jumlah sampah botol gitu. Soalnya kita sempat mikir, pas kita sempat merefleksi diri gitu, kayak setiap kali manggung tuh minimal satu orang botol mineralnya aja minimal 3 botol gitu, atau bahkan bisa lebih lagi manggung kan, karena sama kru juga. Pas kalau misalnya saya sebutlah 5 kali 18 orang udah berapa kan gitu. Dan itu per manggung, dalam satu weekend kita mungkin bisa manggung 4-5 kali gitu. Jadi jumlah botol plastik yang
terbuang gara-gara kita sendiri tuh ada berapa banyak gitu, dan kita mikir, oh kayaknya kita harus berusaha melakukan sesuatu kecil tapi yang mudah-mudahan bisa berdampak lumayan dan memberi apa ya, berusaha semoga bisa memberi inspirasi bagi orang lain atau artis-artis lain untuk melakukan itu juga. Jadi pertama air mineral tapi dalam bentuk dispenser, terus Wow, ternyata Run Go Green, I like it. ya alhamdulillah, amin mudah-mudahan. Terus susu tuh untuk jaga-jaga. Susu kan sifatnya menetralisir ya, jadi kita jaga-jaga kalau misalnya amit-amit kita ada yang keracunan atau ada yang sedang sakit atau apa, jadi selalu ada susu putih. Terus just in case lah ya, pokoknya buat yang urgent gitu ya. Just in case, kita juga kalau memungkinkan kita biasanya minta sedia oksigen tabung. Tabung itu soalnya pernah kejadian kita manggung di sebuah hall gitu, hallnya emang cukup pengap. Nah, drummer kita waktu itu kondisinya lagi kurang oke sebenarnya, dia terus main tapi berhasil menyelesaikan satu show dengan baik, tapi pas setelah selesai show dia hampir pingsan gitu. Maksudnya bener-bener di backstage dia bener-bener hampir pingsan, dan kita nyari-nyari, maksudnya kayak ini harus butuh oksigen nih apa segala itu, nggak, kita dulu belum minta itu dan nggak ada. Jadi ya sejak kejadian itu seperti halnya susu juga, jadi kita selalu minta oksigen tabung itu untuk jaga-jaga kalau amit-amit kejadian sesuatu gitu. Untuk yang riders lain-lainnya sih paling apa ya, buah-buahan, snack-snackan, udah sih gitu doang. Kita nggak terlalu Run harus ada permen tuh, bener nggak, Rai? Oh, itu gue sih. Gue ada ada merek permen satu, permen mint gitu, yang itu masuk ke riders gue pribadi, karena gue kalau misalnya mau manggung, entah kenapa kadang masih suka kalau gugup tuh bawaannya mual, kayak pengen muntah gitu, jadinya harus makan permen mint itu. Tapi emang maksudnya Rai kan udah dari, you said since you were 19 tuh udah bareng sama Ran, udah berapa belas tahun. Yeah. Itu tuh masih kejadian aja ya, kayak untuk beberapa case, beberapa stage itu sebelum naik tuh nervous gitu. Iya sih, dan itu sesuatu yang menurut gue bagus menurut gue, karena itu artinya gue masih apa ya, artinya gue tidak pongah, dan gue ingin selalu memberikan yang terbaik di setiap show gitu. Dan gue masih apa, nervousnya tuh mungkin bukan dalam artian bahwa gue masih demam panggung atau apa, tapi nervous gue bisa nggak ya memberikan yang terbaik hari ini gitu, atau setiap manggung kalau bisa bahkan improve gitu, manggung yang sekarang kalau bisa lebih bagus dari manggung yang sebelum ini gitu, dan begitu pula selanjutnya gitu. Jadi itu merupakan sesuatu yang menurut gue malah gue syukuri, bahwa gue masih apa ya, masih passionate. Gue masih passionate untuk memberikan penampilan yang terbaik setiap saat. I see. Berarti bukan yang kayak ibaratnya nervous karena takut salah atau takut gitu, tapi lebih kayak oke, ini Rai seneng karena ini masih jadi sesuatu yang challenging buat Rai dan juga teman-teman gitu, yang bikin excited gitu ya. Oke. Nah, sebagai performer nih Rai, yang dari panggung ke panggung, ketemu juga sama beberapa penyelenggara, let's say EO, terus udah gitu juga sama beberapa kru yang ada di sana gitu. Ini kan Inventory sebagai sebuah platform kolaborasi gitu kan ya, di industri hiburan di Indonesia. Gimana sih Rai ngelihat Inventory ini? Ya ini ya, maksudnya kayak gue sih senang dan berterima kasih, maksudnya kayak ini kan menjadi satu wadah penengah antara kita semua yang ada di industri entertainment ini gitu ya. Kalau nggak ada Inventory ini ya mungkin ya nggak, ya apa ya, ya ada suara anjing. Mungkin kalau nggak ada Inventory ini mungkin wadah kita semua untuk menyalurkan ide atau menyalurkan kecintaan kita terhadap bidang ini jadi berkurang gitu ya.
ya gue sih bersyukur dan senang aja dengan adanya inventory ini. Oke, jadi kita semakin merangkul lagi untuk semua orang-orang di dalamnya ya, bukan cuma maksudnya talentnya doang yang ada di depan layar gitu, tapi benar-benar Ya semua jadi aspeknya juga. bisa ketemu dalam satu tempat itu. I see. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke your personal life, I would say. Ya. Kalau dari Rai sendiri, ini dapat fakta menarik. Ternyata Rai ini baru pacaran 2 kali. Itu benar nggak sih? Iya benar. Maksudnya yang pacaran keduanya, ya alhamdulillah yang sampai sekarang jadi istri. Iya. Dan waktu itu kan sempat bisa dibilang tuh kalau nikah muda nggak sih dengan usia akhirnya 24 going married gitu? Iya, 24 menit. Pada saat itu ngerasanya tidak muda, tapi Oke. pada saat itu ngerasanya kayak oh enggak, kita ini kok, maksudnya kita siap, kita udah matang, dan memang maksudnya kita memang siap dan kita merasa matang karena juga kita pacarannya dari ketika kita umur 16, waktu itu kita 8 tahun pacaran, terus umur 24 menikah. Cuman ketika sekarang kayak gue tahun ini insya Allah akan umur 33, ketika kita di umur 30-an tuh melihat teman kita yang masih umur 24 tahun tuh kayak masih kayak anak kecil juga ya, maksudnya kayak ibaratnya ngebayangin dulu kita di umur segitu, seperti mereka udah menikah. Pantas aja sih dulu kayak orang tua kita dua-duanya kayak Questioning. sampai detik akhir masih kayak yakin, kalian yakin? Iya, yakin, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja, dan alhamdulillah masih going strong, amin ya. Apalagi sekarang ditambah dengan dikaruniai Budi juga. Nah, kalau Indi bisa bilang ya, I mean look at you, kayak you are good looking, you are talented, gitu. Dan industrinya hiburan gitu ya, Raya. Terus udah gitu kalau Indi lihat juga kayaknya Raya termasuk orang yang setia dengan tadi kayak pacaran cuma 2 kali, abis itu sampai yang sekarang akhirnya jadi istri juga pacarannya lama, since teenager kan gitu. Gimana sih Rai tipsnya gitu untuk kayak menahan godaan-godaan itu gitu yang kayak ibaratnya kalau ya Rai bisa banget gitu, tapi kayak bisa decide untuk nikah di umur 24 kayak udah mature enough pikirannya ke sana, kayak tell me about it. Sebenarnya sih kalau misalnya gue dan Dila dan istri gue tuh kita punya prinsip yang mirip ya. Kita menurut kita ketertarikan atau kekaguman terhadap seseorang, terhadap lawan jenis gitu, misalnya itu adalah sesuatu yang manusiawi sekali, sesuatu yang wajar gitu. Tapi bagaimana kita menghandle perasaan tersebut atau kekaguman tersebut, itu yang ya harus sesuai dengan batas-batas yang berlaku gitu. Jadinya kalau misalnya dibilang gue bener-bener, maksudnya bahwa setia ya insya Allah gitu ya, tapi bahwa gue kayak gue nggak pernah kayak kagum akan seseorang gitu, enggak, sama sekali enggak. Begitu pula dengan Dila, istri gue gitu, karena ya ketika kita ketemu orang yang atraktif, terus pintar, dan kita bisa ngobrol nyambung gitu, ya itu kalau kita ada ketertarikan, ya itu sesuatu yang manusiawi. Tapi kan bukan berarti kita harus habis gitu melakukan sesuatu, atau kita harus melewati batasan-batasan. Enggak, kita tetap bisa berteman kan. Intinya prinsip kita juga salah satunya adalah ketika kita pacaran atau menikah itu sebisa mungkin justru bukan, kan maksudnya ada orang-orang ya yang misalnya setelah pacaran terus malah jadi jauh dari teman-temannya, malah jauh dari orang-orang gitu. Nah, prinsip kita kalau misalnya kita pacaran, saya misalnya teman gue tadinya 10, teman dia 10 juga, ketika kita pacaran bukan teman kita jadi 5 terus jadi 10 karena yang lain jadi nggak deket lagi, tapi teman kita harus jadi 20 gitu. Gue temennya nambah, dia pun juga nambah juga. Jadi sebuah hubungan pacaran atau pernikahan bukannya mengkungkung kita, tapi malah bisa membuat kita kenal lebih banyak orang lagi gitu.
Oke, jadi menyatukan dinasti malah harusnya ya, jadi kerjasama gitu kan ya? Iya, banyak juga kayak misalnya gue gue soalnya juga banyak temen perempuannya, sedangkan dia juga lebih banyak temen laki-laki gitu, dan Laki-laki. nggak bisa bohong, terkadang awal mula pertemanan gue dengan misalnya ada seorang perempuan itu, awal mulanya interaksinya mungkin karena ada admiration ke orang tersebut gitu, tapi habis gitu ngobrol-ngobrol, nyambung-nyambung, dan ketika kalau misalnya orang itu adalah orang yang baik, dan insya Allah gue orang yang baik juga, pasti kita tidak bermaksud apa-apa. Habis gitu ujung-ujungnya malah Dila, istri gue, setelah kenal dengan orang tersebut, ya karena orangnya asik, jadi bisa temenan juga. Bahkan beberapa teman gue yang tadinya awalnya temenannya sama gue, terus malah jadi lebih dekatnya sama Dila gitu. Begitu pula juga sebaliknya juga gitu. Oke, ini menarik karena memang kita harus melihat dulu bahwa kita ngelihat kekaguman sama seseorang tuh emang sesuatu yang manusiawi, dan ya udah cuma sebatas admire atau adoring doang gitu, dan nggak ada sesuatu yang lebih lanjut gitu ya. Iya, dan sampai kita tua pun pasti kita akan ada orang-orang yang kita, wah keren ya nih orang nih, atau apa atau cantik ya gitu, atau ya kayak gitu loh, maksudnya ya itu nggak apa-apa ya, manusiawi gitu. Jadi nggak ada yang namanya tuh cemburu-cemburu, apalagi dengan kerjaan kalau misalnya yang terlalu dilarang atau ditahan, kalau orang yang perasaan itunya kayak oleh pasangannya kayak nggak boleh ya, pokoknya kamu nggak boleh gitu, malah kadang-kadang kan ya kayak anak kecil aja, kalau misalnya semakin nggak boleh sesuatu, semakin dilarang, malah kita jadi penasaran kan, kayak kenapa sih nggak boleh, aku pengen coba-coba gitu, malah jadi kayak gitu. Iya, kayak malah jadi bertanya gitu ya, kenapa dilarang gitu ya kan? Iya gitu, ketika santai aja, oh ya udah gitu ya insya Allah nggak kenapa-kenapa. Oke, terus ngomongin soal pernikahannya Rai, ini ada yang menarik. Emang bener ya, Rai kan maksudnya sebagai sneakerhead gitu, banyak koleksi sepatunya. Pas waktu preparation buat merit itu, sneakersnya sempat dijual-jualin, abis itu dipakai duitnya buat sebagian apa tuh? Buat beli mahal kah? Buat catering kah? Atau apa tuh? Kayaknya untuk sebagian biaya nikah keseluruhan, karena jadi gue pas sebelum menikah kan masih tinggal di rumah orang tua. Jumlah sneakers koleksi gue itu sempat maksimal sampai 150 pasang waktu itu. 150 pasang, dan rencananya setelah nikah kita akan pindah tinggal berdua di sebuah apartemen, sedangkan apartemennya bukan apartemen yang besar. Jadi setelah dihitung-hitung, diukur-ukur, oh ini kayaknya cuman muatnya 30 pasang nih. Alhasil dari 150 pasang, 120 pasang tuh harus gua macam-macam, apakah jual, kasih ke saudara-saudara, ke teman-teman gitu ya. Ya udah, akhirnya mayoritas kan alhamdulillah berhasil kejual, dan uangnya sebagian gue pergunakan untuk membiayai pernikahan waktu itu gitu. Jadi ya ada ininya lah, ada hasilnya, hobinya ada hasilnya. Wow, ternyata jangan-jangan since 2000 something Rai udah decluttering dan Marie Kondo minimalism ya. Iya. Terus gitu kan, karena sneakersnya mungkin juga dijualnya masih dalam kondisi bagus segala macam ya, akhirnya jadi uang lagi, ya udah bisa banget dikumpulin, ditabung, dan untuk jadi biaya nikah itu tadi ya. Wah, seru dari hobi ya. Oke, abis itu lanjut lagi nih, masih di hubungan pernikahan. Udah gitu, Rai kan cukup lumayan ada jeda waktu ya untuk akhirnya punya Budi gitu kan ya. Kalau nggak salah 5 tahun ya Rai nunggunya ya. Iya, benar. Terus itu Indi sempat yang amazed juga, kayak in the middle of parents yang ngasih nama ke anak-anaknya apalah, muncul Rai Putra dengan Budi gitu kan. Ini sempat pikir banget kayak apakah Rai arah tujuannya tuh kayak mungkin dia melihat nanti sekian puluh tahun nama Budi adalah nama yang rare gitu, yang sangat OG Indonesia banget gitu kan. Itu kenapa awalnya kepikiran ngasih namanya Budi gitu? Apakah doa juga supaya jadi anak yang berbudi pekerti? Amin. Kalau kenapanya sejujurnya pas awalnya simple sekali, karena dari pacaran gue dan Dila, dari awal pacaran tuh dia panggilan sayangnya ke gue itu Bu, ya kayak my Bu gitu. Jadi panggilan dia selalu manggil gue Bu. Sedangkan dia Dila kan maksudnya huruf awalnya D kan, jadi gue manggil dia Di.
selama pacaran tuh dia manggil gue Bu, gue manggil dia Di. Terus pas mau Oh, punya I anak, see. kita kalau misalnya digabungin jadi Budi, lucu juga kali ya. Dan nama Budi memang sudah jarang kan, bahkan di generasi kita aja nama Budi udah jarang. Langka. Padahal itu menurut kita nama Indonesia yang otentik dan insya Allah doanya juga baik gitu. Jadi akhirnya jadilah kita menggunakan nama Budi. Kebetulan Budi itu juga merupakan nama ayah gue. Nama ayah gue namanya Budi. Tapi kan kalau udah dalam pernikahan tuh harus fair ya. Maksudnya antara yang kiblat dari yang kubu sana dan kubu sini tuh harus fair. Jadinya nama panjangnya Budi itu kan Budi Abdul Qadir Putra. Budi itu nama bokap gue. Abdul Qadir itu nama bokapnya Dila, Putra adalah nama akhir gue gitu. Jadi fair, semuanya dapat namanya. Wih, ternyata filosofinya ya dari nama yang Indonesia sekali, Budi, ternyata itu kayak tetap singkatannya dari globalisasi ya. Bu, namanya Dila. Iya. Ya, apalagi kan kalau zaman kita baru masuk sekolah pasti belajar baca ini Budi, ya kan? Iya, lucu banget sih pas awal-awal orang-orang pada tahu nama anak kita Budi, banyak yang maksudnya kayak kadang-kadang nge-mention kita si tulisan pada bilang bahwa oh akhirnya kita tahu siapa nama bapak dan ibunya Budi gitu, karena kan pertanyaan di ujian-ujian gitu kayak ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, siapa nama Ibu Budi apa segala gitu kan. Tepat sekali, makanya kemarin sempat trending kan waktu di Twitter gitu, inget banget itu sempat ada banget lah di Twitter gitu, jadi trending. Nah, terus sekarang Budi udah 4 tahun ya berarti ya, Rai? Akan, tahun ini insya Allah 4. Udah 4 tahun. Ini udah kelihatan nggak bakatnya? Atau mungkin kayak ngelihat ayahnya seorang musisi, teman-temannya juga lingkungannya musisi gitu. Ada arah-arah nggak? Udah kalau mulai menunjukkan kecintaan dia terhadap musik? Kecintaan terhadap musik sih benar-benar dari dia kecil sekali udah kelihatan ya, maksudnya hobi dan kecintaannya terhadap musik gitu. Setiap hari bangun tidur, hal pertama yang dilakukan biasanya dia main drum gitu, atau abis main drum, abis itu dia explore main gitar, atau dia nyanyi, atau dengerin musik. Pokoknya hari-harinya benar-benar dipenuhi dengan berkegiatan musik gitu. Tapi gue dan Dila sih benar-benar menyerahkan kepada dia sepenuhnya. Nanti dia mau jadi apa gitu. Bukan berarti maksudnya bukan berarti pun kalau misalnya dia nantinya nggak di bidang musik, terus bakatnya dia di musik itu menjadi sia-sia, nggak juga, karena musik itu kan sangat mengasah otak kanan kita ya, dan kalau otak kanan kita terasah dengan bagus, itu mudah-mudahan juga akan bisa mendukung kegiatan atau pembelajaran yang lain-lainnya juga gitu, dalam hal akademis dan lain-lainnya. Jadi harus imbang aja menurut gua antara pendidikan akademisnya dia dan dengan seninya gitu. Mudah-mudahan ya kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi apapun yang dia cita-citakan nanti. Tapi artinya berarti maksudnya Rai sadar ya bahwa mau jadi apapun nanti Budi mau main musik apa enggak, selama dia punya bekal musik tuh dia pasti akan, maksudnya cara kerja otaknya lebih segala macem lah ya. Iya, karena dalam bermain musik, terutama kalau misalnya main band, atau gue tumbuh besar pelajaran musiknya bahkan di orkestra. Gue gitu main perkusi orkestra ya, seperti timpani atau segala gitu. Dalam bermain orkestra atau main band itu juga banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, karena kalau bermain band atau orkestra kan kita mainnya rame-rame ya, kita harus mau dan bisa mendengarkan satu sama lain. Kita nggak boleh kita nggak boleh cuman mau instrumen kita doang yang kedengeran paling kenceng gitu. Kita kan membentuk sebuah harmoni bersama, itu jadi kayak belajar gotong royong, belajar bertenggang rasa, saling memahami. Itu gue pelajarin banget dari justru belajar musik di orkestra dan ngeband itu. Oke, supaya nggak egois gitu.
Iya, iya, iya. Jadi berpengaruh pada semua wawasan aja gitu Aspek, intinya kan iya. kayak gitu ya, semua aspek Enggak, gitu. Nah, pokoknya nggak mungkin ada ilmu yang sia-sia sih, ilmu apapun itu. yes, 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 yes. Terus kalau nanya referensi Rai sendiri apa sih? Kayak misalnya dari platform digital deh. Tadi kan udah nih ngebahas TikTok sedikit. Kayak Rai sekarang lagi into ke TikTok lumayan gitu. Kayak platform digital lain selain musik apa yang Rai biasanya tonton, dengerin? Atau misalnya kayak Rai dengerin podcast gitu nggak sih? Podcast kadang-kadang suka dengerin sih. Banyak podcast yang kocak-kocak ya. Mhm. Terus Podcast luar apa dalam negeri nih yang Rai dengerin? ya dalam negeri. Karena buat gue podcast malah justru apa Yang ya? ringan-ringan Gue aja gitu ya? ya yang ringan-ringan aja yang bisa bikin gue ketawa. Soalnya kan gue tinggalnya di Bogor. Gue tinggalnya tuh di Bogor, jadi kalau lagi commute Jakarta Bogor ya lumayan sekitar 1 jam 1,5 jam itu. Kalau dengerin podcast kayak nggak kerasa aja waktunya, kayak sambil ketawa-ketawa sendiri di mobil gitu, kayak seru aja. Dan selain dengerin podcast gue juga paling mungkin YouTube, banyak Hmm. banyak browsing YouTube ya, kayak soalnya YouTube tuh udah hampir kayak Palu Google gada juga banget ya? Iya. asli. Terutama pas PSBB ini tuh gue sering banget kadang-kadang kayak cuman nanya aja, kayak maksudnya nanya dalam artian mencari kayak how to bahkan gue hal sesimpel apa ya, ngerebus telur dengan cara yang sempurna tuh gimana, kayak how to cook a boiled egg gitu di YouTube. Iya, iya, iya. Banyak di internet gitu, ada cara-caranya. Oh, ini harus ditunggu berapa menit, ditunggu habis gitu ditaruh dalam es apa segala, itu kayak semuanya di YouTube ada. Jadi kita bahkan menurut gua untuk mempelajari sebuah ilmu sekarang, kalau memang kita tidak punya rezeki lebih untuk bersekolah di sebuah tempat, belajar lewat YouTube aja juga bisa sebenarnya sih sekarang kalau kita mau. Iya, iya. Kayak berarti kalau Google versi artikelnya yang Ya, didapat gitu, kalau emang pengen yang ada tulisan. visualnya lengkap, udah YouTube aja gitu ya. Yoi. Oke, kalau podcast Rai biasanya dengerin siapa tuh yang lokal? Raport gue dengerin. Raport. Si Reza Candika ya. Candika, Radini, dan lain-lain. Terus ada podcastnya Awe, dia stand up comedian. Awe, apa ya judul podcastnya? Lupa. Gue udah lama sih nggak dengerin itu, tapi gue sempat dengerin kayak 4 episode, dan itu kocak parah sih. Tapi gue lupa, gue judulnya apa, lupa. Oke, pokoknya yang lokal-lokal biasanya yang konteksnya ringan-ringan dan hiburan berarti ya. Yang kayak sebagai teman aja, kayak biar di mobil pas lagi sendirian tuh kayak rasanya kayak lagi nongkrong bareng mereka gitu, padahal enggak. Iya, iya. Yang kayak kita lagi nimbrung omongan geng sebelah gitu kan. Iya, kayak over gitu kan. Iya. Cek, ini ada pertanyaan dari netizen yang udah masuk ke postingan Inventory ya, di segmen Hi Netizen. Ini ada pertanyaan dari Franz WYN. Rai, judul lagu yang pertama itu apa? Inti dari lagu itu. Yang pertama tuh yang maksudnya mungkin si indie project Def Jam ini kali ya, bagaimana dengan aku kayaknya. Iya, tadi udah diceritain mungkin. Anggaplah bagaimana dengan aku ya. Ya, bagaimana dengan aku tuh inti dari lagunya adalah yaitu selama ini gue berusaha untuk ceritanya adalah misalnya ada seseorang yang selama ini merasa bahwa dia, gue ngikutin maunya lo mulu, ngikutin visi dan misi lo selama ini gitu, tapi guanya nggak pernah diperhatikan. Jadinya tuh kayak bagaimana dengan aku, kayak like what about me, kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak what about me gitu, kayak sekarang gue gimana gitu, kayak sekarang waktunya gue lah gitu, paling nggak gue waktunya memperhatikan diri gue sendiri gitu saat ini. Intinya sih seperti itu lagunya. Oke. Terus juga ada lagi dari @Ari Arifin. Apa bedanya Rai solo karir sama barengan Amaran? Konsep dan musiknya. Udah gitu tanggapan teman-teman di Ran gimana pas Rai mau solo gitu kan? Support yang diberikan sama geng Ran ini seperti apa? Tadi udah dibahas ya, kalau Ran suportif banget selama nggak gangguran ibaratnya. Tapi kalau bentuk mereka untuk support masing-masing solo project itu gimana sih, Rai? Ya paling maksudnya kayak
kita kalau ketika saat mempromosikan ya mereka ngebantu promoin juga gitu ya. Begitu pula dengan nanti atau ketika Nino ngeluarin single sendiri atau kalau Asta ada project apa ya kadang-kadang kita saling support aja, bantu mempromosikan hal tersebut gitu. Tapi selain itu juga maksudnya support yang benar-benar paling mendasarnya sih adalah restu ya. Karena kalau misalnya gue tuh tipe orang yang kalau oleh orang-orang terdekat gue belum dapat restu dari orang tua, istri, anak, atau ya dalam kasus ini Asta dan Nino bisa dibilang orang yang udah kayak keluarga gue sendiri juga gitu. Kalau nggak dapat restunya mereka melakukan sesuatu tuh kayak nggak ini aja, nggak lega gitu, nggak Iya. plong. Agak berat gitu. Iya, kalau dapat restu mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Oke, berarti memang ini ya saling support banget ya sebetulnya ya kalau bisa dibilang masalah support apa enggak gitu. Ada juga dari Eva Delaki. Hai Rai, I adore all of your sneakers collection. Wah, dia tahu nih kalau Rai adalah sneakers head ya. Kalau boleh tahu apa all time favorite sneakers? All time favorite sneakers tuh Jordan 11. Mungkin kalau nggak ada yang tahu cari aja tuh Jordan 11 itu. Kenapa? Soalnya pas gue tumbuh besar, Jordan tuh lagi masa jaya-jayanya, dan salah satu masa jaya-jayanya dia tuh ketika sepatu itu keluar, dan iklan sepatu itu dulu sering banget di TV. Dan gue kepengen banget sepatu itu sebenarnya. Cuman zaman dulu ya kita kan kebutuhannya lebih untuk sekolah aja sepatu ya, jadi kayak dibelikan sepatunya yang sesuai kebutuhan aja gitu untuk sekolah. Jadi gue nggak pernah punya sepatu itu sampai akhirnya berpenghasilan sendiri. Gue jadi kalap beli sepatu waktu itu, bahkan sampai 150 pasang, dan ya salah satunya adalah si Jordan 11 itu. Berarti sekarang si Jordan 11 ini jadi termasuk yang sering banget dipakai atau justru disayang-sayang, jarang dipakai kayak buat manggung tertentu? Sejujurnya gue sayang sih, malah kayak di rumah tuh Jordan 11 gue beberapa masih kinclong banget karena ya sayang aja kalau ngeliat udah rusak. Oke, justru disayang-sayang, jadi kayak special occasion banget atau momen spesial dipakai gitu ya. Yeah. Nah, terus juga ini terakhir dari Syakilan Impuna. Rai kan waktu itu dapat celebrity stylist cowok. Emang role model fashionnya Rai siapa? Role model fashion gue tuh mungkin 2 orang yang gue bisa pikirin, Kanye West sama Pharrell Williams. Oke. Ya, terutama Pharrell Williams. Soalnya, kemarin ini, ya soalnya dia sering pakai baju warna-warni, tabrak-tabrak warna gitu ya. Sedangkan gue suka juga pakai baju seperti itu. Sorry, kenapa tadi kemarin? Kemarin lihat juga di MV-nya Bagaimana Dengan Aku, itu ada yang sempat komen juga tuh, kayak banyak yang bilang, oh ini kayaknya taiganya Indonesia. Menurut Rai gimana dia dibilang taiganya Indonesia? Katanya ada campuran taiga sama siapa ya? Dia bilang sama Kenya, if I'm not mistaken, tapi dengan cita rasa lokal. Ada yang komen gitu juga. Dia nggak tahu gue sejak kapan banyak banget, terutama di TikTok juga tuh banyak banget yang komen mirip taiga. Gue sendiri sejujurnya nggak terlalu ngelihat kemiripan yang segitunya. Cuman ya kalau orang segitu banyak yang bilang iya, ya mungkin aja iya gitu, tapi ya udah terserah mereka. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih Rai untuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. Udah sore tuh. Terima kasih, Indi. Yes, itu tadi ngobrol Indi barengan sama Rai Putra. Nah, teman cerita, buat kamu yang pengen lihat Indi ngobrol sama siapapun, kamu boleh request langsung aja. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat nge-like video ini dan juga share ke seluruh sosial media kamu. Oke? Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalain tombol lonceng notifikasinya. Kalau gitu, Indi Arisanya pamit dulu. See you when I see you, teman cerita. Bye!